Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ketentuan dari susunan idhofah. Di dalam susunan idhofah terdapat beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pada mudhof harus tidak boleh ada tanwin. Ini berlaku manakala mudhofnya itu berbentuk isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannas salim. Selanjutnya harus juga tidak boleh terdapat nun. Hal ini berlaku manakala mudhofnya berupa jamak mudzakkar salim atau berupa isim tasniyah. Kita perhatikan seperti contoh lafaz qalamun. Qalamun atau aqlamun. Atau lafaz muslimatun. Lafaz qalamun ini bentuknya adalah isim mufrad, kemudian aqlamun bentuknya adalah jamak taksir, selanjutnya yang berbentuk jamak muannats salim adalah lafaz muslimatun. Manakala lafaz-lafaz ini dijadikan sebagai susunan idhofah yang posisinya sebagai mudhof, maka semua tanwin yang ada pada akhir lafaz ini haruslah dibuang. Manakala lafaz qalam diidhofahkan kepada lafaz Khalid, maka akan menjadi qalamu Khalidin. Tanwinnya harus dibuang. Selanjutnya, manakala lafaz aqlam diidhofahkan kepada Khalid, maka tanwinnya pun harus dibuang. Aqlamu Khalidin. Begitu juga dengan muslimat. Muslimatu Khalidin. Semua tanwinnya harus dibuang. Demikian pula nun yang ada pada jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah. Ini juga harus dibuang. Katakanlah lafaz Muhammaduna. Ini yang berbentuk jamak mudzakkar salim atau Muhammadani. Kedua lafaz ini semuanya diakhirin oleh nun. Ketika dia posisinya sebagai mudhof, nunnya ini semuanya harus dibuang. Katakanlah lafaz Muhammaduna atau Muhammadani ini disandarkan kepada Khalid, maka akan menjadi Muhammadu Khalidin. Muhammadnya Khalidin. Susunan lafaz ini bisa memberikan makna bahwa Khalid itu memiliki beberapa putra yang semuanya diawalin dengan Muhammad. Sehingga di sini dikatakan dengan Muhammadu Khalidin. Muhammadnya Khalid. Nun yang ada pada lafaz Muhammaduna karena memang posisi lafaz Muhammad ini sebagai mudhof maka harus dibuang. Begitu juga lafaz Muhammadani, dua Muhammad, ketika disandarkan kepada Khalid, nunnya pun harus dibuang sehingga menjadi Muhammada Khalidin. Ini adalah syarat yang pertama. Selanjutnya ketentuan yang kedua adalah pada idhofah maknawiyah, mudhofnya tidak boleh diiringin dengan al. Jadi untuk idhofah maknawiyah pada mudhof tidak boleh ada al. Katakanlah kita sebut lafaz al-qalamu. Al-qalamu ini maknanya adalah satu pena. Manakala lafaz al-qalamu ini diidhofahkan kepada lafaz Khalid, maka alnya ini harus dibuang menjadi qalamu Khalidin. Jadi alnya ini haruslah dibuang. Dan ketentuan yang ketiga adalah pada idhofah lafziyah, mudhof ini boleh diiringin oleh al. Jadi berbeda pada idhofah maknawiyah tadi.
untuk idhofah maknawiyah mudhof tidak boleh diiringin dengan al. Namun untuk idhofah lafdhiyah boleh diiringin dengan al. Namun kebolehan ini tentu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mudhof haruslah berbentuk tasniyah atau berbentuk jamak mudzakkar. Jadi sekali lagi, ketentuan diperbolehkannya idhofah lafdhiyah itu pada mudhofnya boleh diberi al. Yang pertama adalah mudhof harus berbentuk tasniyah ataupun berbentuk jamak mudzakkar. Contohnya seperti lafaz al-mukrimah Khalidin. Al-mukrimah, dua orang yang mulianya Khalid. Jadi al-mukrimah Khalidin, dua orang mulianya Khalid. Ini adalah susunan idhofah lafdhiyah, di mana lafaz al-mukrimah ini sebagai mudhof, sementara Khalidin adalah sebagai mudhof ilaihnya. Pada lafaz yang posisinya sebagai mudhof, ini boleh diberi al, karena memang mudhofnya ini sudah berbentuk tasniyah. Selanjutnya contoh yang berbentuk jamak mudzakkar, seperti lafaz al-mukrimu Khalidin. Al-mukrimu, beberapa orang yang mulia, Khalidin Khalid, beberapa orang yang mulianya Khalid. Lafaz al-mukrimu ini mudhof, Khalidin ini adalah mudhof ilaih, dan mudhofnya boleh diberi al karena memang merupakan idhofah lafdhiyah yang berbentuk jamak mudzakkar salim. Ketentuan yang kedua adalah manakala mudhof ini disandarkan pada kalimat isim yang juga disandarkan kepada kalimat yang di sana terdapat al. Sekali lagi, manakala mudhof ini disandarkan kepada kalimat isim, yang mana kalimat isim ini juga disandarkan kepada kalimat yang beral. Dalam hal ini, mudhof boleh diiringin dengan al. Contohnya seperti lafaz Zaidun al-katibu darsin nahwi. Zaidun, adapun Zaid, al-katibu ialah orang yang menulis, darsin nahwi, pelajaran nahwu. Kita perhatikan lafaz al-katibu darsin nahwi. Lafaz al-katibu ini adalah susunan idhofah lafdhiyah, di mana mudhofnya di sini diperbolehkan diiringin dengan al, karena memang lafaz al-katibu ini mudhof kepada kalimat isim, dan kalimat isim ini juga disandarkan atau dimudhofkan kepada kalimat yang di sana terdapat al. Maka untuk mudhof yang pertama ini boleh diiringin dengan al. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah mudhof boleh diiringin dengan al manakala mudhof ini disandarkan pada kalimat isim, dan kalimat isim ini juga disandarkan pada dhamir yang kembali kepada kalimat isim yang terdapat al. Sekali lagi, dalam idhofah lafdhiyah ini mudhof boleh diiringin dengan al manakala mudhof ini disandarkan kepada kalimat isim, dan kalimat isim ini juga disandarkan kepada dhamir yang mana makna daripada dhamir ini kembali kepada kalimat isim yang terdapat al. Contohnya seperti lafaz al-ustadzu huwa an-nafi'u ilmihi wal hasanu khuluqihi. Al-ustadzu, adapun ustad, huwa ialah adapun ustad itu, an-nafi'u ialah orang yang bermanfaat, ilmihi ilmunya, wal hasanu orang yang baik, khuluqihi akhlaknya. Kita perhatikan lafaz an-nafi'u ilmihi dan al-hasanu khuluqihi.
Dua susunan ini semuanya masuk di dalam kategori idhofah lafdiyah, di mana mudhofnya ini boleh diiringin dengan al. Begitu juga dengan lafaz al-hasanu, ini posisinya juga sebagai mudhof yang diiringin dengan al. Kedua lafaz ini semuanya disandarkan atau dimudhofkan kepada kalimat isim, yang mana kalimat isim ini disandarkan juga terhadap domer, yang mana makna daripada domer ini kembali kepada kalimat yang terdapat al. Begitu juga dengan lafaz al-hasanu. Al-hasanu ini adalah mudhof yang disandarkan kepada lafaz khuluqihi, kalimat isim, yang mana kalimat isim ini juga disandarkan kepada domer, dan makna daripada domer ini kembali kepada kalimat isim yang diiringin dengan al. Sehingga dengan demikian lafaz an-nafi'u dan al-hasanu yang posisinya semuanya sebagai mudhof boleh diiringin dengan al. Jadi an-nafi'u ilmihi wal hasanu khuluqihi. Lafaz ilmihi dan lafaz khuluqihi ini posisinya sebagai mudhof ilaih daripada lafaz an-nafi'u dan lafaz al-hasan, sehingga di sini i'rabnya adalah jar. Ini adalah beberapa ketentuan di dalam idhofah lafdiyah di mana mudhofnya boleh diiringin dengan al. Kemudian ketentuan yang keempat, ini berlaku bagi segala macam idhofah, baik idhofah lafdiyah maupun idhofah maknawiyah, yaitu hukum daripada mudhof ilaih ini semuanya wajib diajarkan. Dan yang kelima adalah amil daripada mudhof ilaih ini adalah mudhofnya. Jadi ketika mudhof ilaih itu wajib diijarkan, maka siapa yang memerintahkan kepada mudhof ilaih sehingga dia itu harus dibaca jar? Amil daripada mudhof ilaih yang memerintahkan untuk dibaca jar itu adalah mudhofnya, bukan berupa huruf jar yang terletak di antara keduanya. Jadi ketika dikatakan qalamu Khalidin, qalamu Khalidin, penanya Zaid, ini adalah susunan idhofah maknawiyah. Lafaz Khalidin posisinya adalah sebagai mudhof ilaih dan dia hukumnya wajib dijarkan. Siapakah yang memerintah lafaz Khalidin untuk dibaca jar? Yang memerintahkan itu adalah lafaz qalam yang merupakan mudhofnya, bukan huruf jar yang terkandung di dalam susunan idhofah ini, di mana idhofah qalamu Khalidin ini masuk di dalam kategori lamiyah yang mengira-ngira huruf jar lam. Jadi qalamu Khalidin, pen miliknya Khalid. Jadi mudhof ini miliknya mudhof ilaih, dan di antara kedua lafaz ini mengira-ngira huruf jar lam. Huruf jar lam di antara keduanya ini hanya sekedar memberikan makna saja fungsinya, bukanlah sebagai amil yang mengejarkan kepada mudhof ilaih. Jadi amil yang mengejarkan mudhof ilaih itu adalah mudhofnya, bukan huruf jar yang terkandung di antara keduanya. Ketentuan selanjutnya adalah terkadang mudhof yang berbentuk mudzakkar ini dianggap sebagai muannas, karena memang mudhof ini disandarkan kepada mudhof ilaih yang berbentuk muannas. Begitu juga sebaliknya. Jadi sekali lagi, mudhof yang berbentuk mudzakkar ini terkadang dianggap sebagai isim muannas, karena memang mudhof ini disandarkan kepada mudhof ilaih yang berbentuk muannas. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu mudhof yang berbentuk muannas ini dianggap sebagai mudzakkar karena memang disandarkan kepada mudhof ilaih yang berbentuk mudzakkar. Hal ini berlaku dengan ketentuan dan syarat manakala mudhof ini dibuang dan posisi daripada mudhof ini ditempatin oleh
mudhof ilaih, makna dari susunan ini tidak rusak. Jadi tetap dapat difahami. Sekali lagi, ketentuannya adalah apabila mudhof ini dibuang dan tempat dari mudhof ini ditempatin oleh mudhof ilaih dan makna dari susunan tersebut masih dapat difahami dan tidak rusak, maka diperbolehkan mudhof yang berbentuk mudzakkar ini dianggap sebagai muannas karena memang mudhof ilaihnya berbentuk muannas. Begitu juga dengan sebaliknya. Contohnya seperti lafaz quti'at ba'du asabi'ihi. Quti'at dipotong, ba'du asabi'ihi apa sebagian jari-jarinya. Kita perhatikan lafaz ba'du asabi'ihi, di mana lafaz ba'du ini adalah merupakan mudhof yang disandarkan kepada lafaz asabi. Di sini lafaz ba'du bentuknya adalah mudzakkar, namun fiilnya di sini diiringin dengan tak ta'nis yang menunjukkan bahwa fa'il daripada lafaz quti'at ini adalah muannas. Namun pada kenyataannya lafaz ba'du di sini bentuknya adalah mudzakkar. Hal ini diperbolehkan karena lafaz ba'du di sini disandarkan kepada lafaz asobi yang bentuknya adalah jamak taksir ghairu akil. Dengan demikian, lafaz asobi yang berbentuk jamak taksir ghairu akil ini dianggap sebagai muannas mufrad. Sehingga bentuk fiilnya ini boleh berbentuk kalimat fiil yang diiringin dengan tanda ta'nis. Karena ketika mudhofnya ini dibuang sehingga menjadi quti'at asabi'. Jadi mudhofnya ini dibuang, selanjutnya mudhof ilaih menempatin di tempatnya mudhof, yang mana mudhof ini i'rabnya adalah rofa sebagai fa'il, maka mudhof ilaih ini pun juga dirofakkan sehingga menjadi quti'at asabi'uhu. Ketika setelah mudhofnya ini dibuang menjadi quti'at asabi'uhu dan maknanya ini tidak rusak namun tetap dapat dipahami, maka susunan seperti ini tetaplah diperbolehkan. Jadi sekali lagi, mudhof yang berbentuk mudzakkar atau mudhof yang berbentuk muannas ini dihukumin kebalikannya. Jadi kalau berbentuk mudzakkar maka dihukumin sebagai muannas. Begitu juga manakala berbentuk muannas maka dia itu dianggap kebalikannya karena memang mudhof ini disandarkan kepada kebalikan daripada mudhof ilaih. Hal ini diperkenankan dengan ketentuan manakala setelah mudhofnya ini dibuang, maknanya masih tetap dapat difahami dan tidak rusak. Sebagaimana kita lihat pada contoh yang ada ini, lafaz ba'du ini sebagai fa'il dan bentuknya mudzakkar, namun fi'ilnya di sini dibentuk muannas karena terdapat tanda ta'nis yang seolah-olah menganggap lafaz ba'du yang berbentuk mudzakkar ini adalah muannas. Hal ini diperkenankan karena memang mudhof ini disandarkan kepada kalimat isim yang bentuknya muannas, yaitu lafaz asabi yang bentuknya sebagai jamak ghairu akil. Diperkenankannya karena memang setelah mudhof ini dibuang dan tempat mudhof ini ditempatin oleh mudhof ilaih, maknanya tidak menjadi rusak dan tetap dapat difahami. Quti'at asabi'uhu, quti'at dipotong asabi'uhu apa jari-jarinya. Jadi ketentuan diperbolehkannya itu ada pada makna susunan idhofah setelah mudhofnya dibuang. Apabila maknanya tidak rusak dan masih dapat difahami, maka susunan itu tetap diperbolehkan. Namun manakala setelahnya mudhof itu dibuang dan makna yang dikehendakin dari susunan idhofah itu menjadi rusak, maka hal itu tidak diperbolehkan membuang mudhofnya karena memang pasti akan merusak kepada makna yang dikehendakin. Contohnya seperti lafaz jaa hulamu Fatimah. Jaa datang hulamu Fatimah, siapa anaknya Fatimah. Tidak boleh dikatakan dengan ja'at hulamu Fatimah dengan menganggap bahwa lafaz hulam ini
Sebagai mudhof dianggap sebagai lafadz muannas karena memang dia disandarkan kepada lafadz muannas. Pada susunan ini tidak boleh menganggap mudhof yang berbentuk mudzakkar ini dianggap sebagai muannas. Kenapa? Karena ketika mudhof ini dibuang dan mudhof ilaih menempatin di tempatnya mudhof, maka maknanya akan menjadi rusak. Karena pada asalnya makna yang dikehendakin itu adalah anaknya Fatimah. Manakala lafadz ghulam ini dibuang sehingga menjadi ja'at Fatimah, maka yang datang di sini adalah Fatimah, bukanlah anaknya Fatimah. Berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Jadi kesimpulannya, mudhof yang berbentuk mudzakkar boleh dianggap sebagai muannas manakala dia itu disandarkan kepada mudhof ilaih yang berbentuk muannas. Kemudian maknanya setelah mudhof itu dibuang tetap dapat dipahami dan tidak merusak makna yang dikehendaki. Kemudian ketentuan yang ketujuh adalah tidak boleh memudhofkan pada kalimat isim yang maknanya sama. Contohnya seperti lafadz laitsu asadin. Memudhofkan lafadz laitsu kepada lafadz asadin. Kedua lafadz ini maknanya sama, yaitu singa. Karena memang maknanya sama, maka susunan ini tidak diperkenankan. Tidak boleh memudhofkan lafadz laitsu yang maknanya singa kepada lafadz asad yang maknanya juga singa. Jadi tidak boleh memudhofkan pada kalimat isim yang maknanya sama. Kecuali jika keduanya ini berupa isim alam. Jikalau sama-sama berupa isim alam, maka diperbolehkan. Contohnya seperti lafadz Muhammad dan Khalid. Lafadz Muhammad ini adalah isim alam, Khalid juga sama-sama isim alam. Maka lafadz Khalid ini boleh dimudhofkan, disandarkan kepada lafadz Khalid sehingga menjadi Muhammad Khalid. Dan yang selanjutnya adalah tidak boleh memudhofkan man'ut atau mausuf kepada na'at. Jadi man'utnya ini sebagai mudhof, sementara mudhof ilaihnya adalah na'atnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Contohnya seperti lafadz ja'a rajulu alimin. Lafadz rajulu alimin ini adalah susunan idhofah di mana mudhofnya ini berupa man'utnya, sementara alim ini adalah merupakan na'at bagi lafadz rajul. Susunan ini tidak diperbolehkan. Jikalau ditemukan susunan yang seolah-olah man'utnya ini dimudhofkan kepada sifatnya, maka di sana haruslah kita takwil dengan mengira-ngira kalimat isim yang posisinya sebagai mudhof yang dibuang dan sifatnya menempati di tempatnya. Jadi manakala kita menemukan sebuah susunan kalimat yang seolah-olah di sana terdapat man'ut yang dimudhofkan kepada na'at, maka kita harus mentakwilnya dengan mengira-ngira kalimat isim yang posisinya ini adalah sebagai man'ut yang dibuang di mana na'atnya tersebut menempati di tempatnya man'ut yang dibuang itu. Contohnya seperti lafadz masjidu al-jami'. Kemudian contoh yang lain, nuru al-jadidi. Masjidul jami', masjid jami'. Nurul jadid, cahaya baru. Di dalam susunan ini adalah susunan idhofah, di mana lafadz yang kedua ini adalah merupakan sifat bagi lafadz yang pertama. Posisi daripada lafadz masjid dan lafadz nur ini sebagai mudhofnya, sementara mudhof ilaihnya ini adalah merupakan sifat bagi mudhofnya. Susunan ini seringkali kita temukan dan seolah-olah susunan ini menyalahi aturan yang ada, di mana aturannya man'ut tidak boleh dimudhofkan kepada na'atnya. Namun dalam hal ini kita harus mentakwilnya dengan mengira-ngira lafadz yang berupa kalimat isim
yang mana kalimat isim ini dibuang dan posisinya sebagai man'ut bagi lafadz yang kedua. Contohnya Masjid Al-Jami, ini takdirannya adalah Masjidu Al-Makani Al-Jami'i. Masjidu masjid, Al-Makani tempat, Al-Jami'i yang menjadi tempat berkumpulnya orang. Jadi Masjidul Jami aslinya adalah Masjidul Makani Al-Jami'i. Masjidnya tempat yang menjadi tempat berkumpulnya orang. Jadi lafaz masjid ini dimudhofkan kepada lafaz al-makan. Kemudian lafaz al-makan ini adalah merupakan mudhof ilaihnya yang diberi na'at, yaitu berupa lafaz al-jami. Jadi posisi awalnya adalah lafaz al-jami ini adalah merupakan sifat bagi lafaz al-makan yang merupakan mudhof ilaih. Selanjutnya lafaz al-makani ini dibuang. Karena memang dibuang, maka sifat al-makani ini menempatin di tempatnya lafaz al-makan yang merupakan man'utnya, sehingga menjadi Masjidul Jami'i. Begitu juga dengan lafaz Nuru al-Jadidi. Ini aslinya adalah Nuru asy-syai'i al-jadidi. Nurus syai'i, cahayanya sesuatu, al-jadidi yang baru. Di sini lafaz nur disandarkan kepada lafaz asy-syai'. Selanjutnya lafaz asy-syai' di sini diberi sifat dengan lafaz al-jadidi. Lafaz asy-syai'i yang merupakan man'ut daripada lafaz al-jadidi ini dibuang. Kemudian tempat daripada lafaz asy-syai' ini ditempatin oleh na'at bagi lafaz asy-syai' sehingga menjadi Nurul Jadidi. Dengan demikian, maka susunan Masjid Al-Jami' dan susunan Nurul Jadidi ini tidaklah menyalahi aturan yang ada. Jadi lafaz masjid dan lafaz nur ini tidak secara langsung disandarkan kepada lafaz al-jami ataupun lafaz al-jadid, namun dia disandarkan kepada kalimat isim yang dibuang, di mana kalimat isim ini posisinya sebagai man'ut bagi lafaz yang jatuh setelahnya. Contoh yang lain seperti lafaz sholatul ula. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz darul akhirah. Kedua lafaz ini adalah lafaz-lafaz yang sering kali kita temukan. Sholatul ula, sholat yang pertama. Darul akhirah, rumah akhir atau rumah yang terakhir. Kedua lafaz ini seolah-olah menyalahin aturan, di mana man'ut dimudhofkan kepada na'atnya. Ketika kita menemukan yang seperti ini, maka kita harus mentakwil lafaz ini, yang mana pada dasarnya lafaz sholatu dan lafaz dar yang merupakan mudhof ini tidak dimudhofkan secara langsung kepada lafaz al-ula dan lafaz al-akhirah, melainkan lafaz sholah dan lafaz dar ini dimudhofkan kepada kalimat yang dibuang, di mana posisi daripada kalimat yang dibuang itu adalah merupakan man'ut daripada lafaz setelahnya. Jadi sholatul ula ini takdirannya adalah sholatu as-sa'ati al-ula. Kemudian yang kedua, daru al-hayati al-akhirah. Sholatus sa'ati, sholatnya waktu, al-ula yang pertama. Demikian pula darul hayati, rumahnya kehidupan, al-akhirati yang akhir. Di sini lafaz sholah disandarkan kepada lafaz as-sa'ah, lalu kemudian lafaz as-sa'ah ini diberi sifat dengan lafaz al-ula. Demikian pula dengan lafaz daru ini disandarkan kepada lafaz al-haya, selanjutnya lafaz al-haya ini diberi na'at dengan lafaz al-akhirah. Kemudian man'ut dari kedua lafaz ini dibuang, yaitu lafaz as-sa'ah dan lafaz al-haya ini dibuang. Selanjutnya na'atnya ini menempatin di tempatnya man'ut. Jadilah sholatul ula dan darul akhirah. Dengan demikian kedua lafaz sholatul ula dan lafaz darul akhirah itu tidak menyalahi aturan yang ada. Ini adalah beberapa ketentuan yang ada pada susunan idhofah.
Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.